Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswaresi Nurhasani Soleha Sagala dengan NIM J1D022-078. Kali ini saya mengambil video model pembelajaran dengan materi menilai karya sastra melalui kritik dan esai. Elemen yang saya angkat yakni menyimak dan berbicara. Saksikan videonya setelah perkenalan berikut ini. See you! Dan penilaian terhadap karya sastra itu sendiri. Contohnya, ketika teman-teman melihat harga cabai naik, teman-teman secara tidak langsung mengkritiknya. Nah, hal itu berbeda dengan mengkritik karya sastra. Ketika teman-teman mengkritik harga cabai di pasar naik, teman-teman bisa mengkritik secara lisan tanpa struktur yang pasti. Namun, ketika teman-teman mengkritik karya sastra, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yakni tujuan. Tujuan dari kritik karya sastra bukan sekadar untuk mengomentari karya sastra, namun untuk memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasikan karya sastra secara baik. Ketika membentuk kritik karya sastra, teman-teman perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yakni gaya penulisan. Tentunya di setiap karya sastra yang berbentuk tulisan, teman-teman pasti sudah memahami bahwa ada gaya penulisan yang berbeda-beda antara setiap karya sastra. Perlu teman-teman perhatikan ketika akan mengkritik. Selanjutnya, plot dan struktur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika teman-teman membentuk kritik dalam karya sastra, teman-teman perlu membuat struktur yang jelas. Agar apa? Agar kritikan yang teman-teman berikan dapat dipahami oleh pengarang, pembaca, maupun penikmat karya sastra yang teman-teman kritik. Selanjutnya, tema dan pesan. Perlu teman-teman ketahui ketika membentuk kritik, dalam kritikan teman-teman seringkali terdapat pesan. Nah, cara untuk menyampaikan kritikan yang baik, teman-teman perlu memperhatikan pesan apa sih yang akan teman-teman sampaikan kepada para pengarang maupun penikmat nantinya. Selanjutnya, ada karakter, motivasi, dan konflik. Teman-teman di sini ketika membentuk kritik karya sastra, tentunya teman-teman memiliki motivasi yang baik. Contohnya, ketika Ika ingin mengkritik karya sastra puisi Sapardi Djoko Damono Hujan pada bulan Juni. Nah, tentu Ika memiliki motivasi dan konflik. Kenapa sih Ika mau ambil puisi itu
dengan memperhatikan poin 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang kelima, ini tidak semua karya sastra memilikinya. Namun, cukup banyak karya sastra yang memilikinya, yakni konteks historis dan budaya. Dalam setiap karya sastra seringkali terdapat sejarah maupun pembelajaran tentang budaya, tentang kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika membentuk kritik karya sastra. Nih, ada struktur kritik tentang evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Oke, di sini terlihat struktur pembentukan kritik karya sastra. Teman-teman, dalam membentuk kritik perlu diadakan evaluasi. Kenapa perlu? Karena evaluasi ini berfungsi untuk pernyataan umum agar menyamakan pandangan antara pengkritik dengan pembaca kritik karya sastra nantinya. Nah, selanjutnya deskripsi, ya seperti biasa, di mana teman-teman mempresentasikan karya sastra secara singkat dan kritik teman-teman. Dan penegasan ulang. Hal ini dilakukan untuk menegaskan kritik yang disampaikan oleh teman-teman nantinya. Selanjutnya, bagaimana membentuk kritik dan esai. Boleh tolong dibacakan? Oke, Dian silakan membacakan bagaimana membentuk kritik dan esai. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk menulis kritik. Keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Dan yang terakhir, mengirimkan ke media massa cetak. Teman-teman udah menonton nih cerita fabel tentang kancil dan buaya. Udah menyimak dengan baik kan? Sudah. Oke, nah sekarang kita latihan membuat kritik singkat berdasarkan fabel. Kenapa saya pilih fabel? Karena teman-teman di sini masih memahami karya sastra yang seperti ini supaya lebih mudah. Siapa yang mau mengkritik cerita fabel yang udah ditampilin tadi? Saya. Oh, ada 3 orang ya. Jadi, dari Vina terlebih dahulu ya. Gimana, Vin? Dari video yang disimak tadi, buayanya itu udah dibodohi oleh kancil. Oke, selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, gimana, Des? Jadi si kancil ini meskipun dia punya pemikiran yang cerdas, tapi dia itu licik gitu. Nah, kayak yang di Bang Vina ya, si buayanya udah Iya. Oke, Abiga nih yang terakhir gimana? Kalau menurut saya sih dari kancil sama buaya ini jadi kita dapat amanat kalau sebagai sesama makhluk hidup itu harus saling menghargai gitu, jangan saling membodohi. Oke, terima kasih untuk ketiga teman kalian. Tepuk tangan.
yang merokok. Merokok merupakan tindakan tidak terpuji Dan tidak pantas untuk ditiru. padahal merokok dapat mengganggu kesehatan. Sedangkan anak tersebut masih belum cukup umur. Apalagi menggunakan seragam sekolah. Seharusnya gurunya itu menegur. Seharusnya orang tua juga lebih mengawasi pergaulan anaknya. Karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Ada satu SDG yang akan saya buat ke teman-teman semua, tapi perlu konsentrasi. Udah siap? Sudah. Jadi kata kuncinya adalah donat. Donat itu punya satu donat. Mata ada 3 donat. Pintu ada 1 donat. Jadi kalau bola berapa donat dia? 2. Betul. Dia betul nih. Udah pada tahu? Tahu. Oke, ada yang tahu yang belum. Oke, tadi mata 3 donat, bola 2 donat. Kalau jilbab berapa donat? Ya, Bi, ya? 3. Betul. Kalau meja berapa donat? Dia 2. Salah. Salah. 3. Salah. Salah. 1. Betul. Udah Pak. Gue masih gak nyampe. Jadi kata kuncinya donat. Hidup ada donat? Enggak. Ada? Betul. Terus kantor ada donat? Ada. Berapa? 2. Berapa? 2. Tuh. Sudah tahu ya? Yang kiri udah kayaknya udah. Berapa? Oke. Tetap semua sih. Kamera berapa donat? 1. Salah. 2. Betul. 2. Kalau laptop berapa donat? 1. 3. Ya. Oh iya. Iya. Lanjut. Jam berapa donat? 1. Iya. Tuh. Lu kok yang ini gimana? Oke, tepuk tangan untuk Kasti. Donat ya, tinggal satu. Aduh, iya. Oke, di sini kita udah buat 2 kelompok. Ada kelompok kritik, ada kelompok esai. Kelompok kritik ada Amige, Tika, Dian, Desti, Jeki. Dari kelompok esai ada Mona Lisa, Laura, Ade, Vina, sama Ika. Nah, teman-teman di sini bakal buat teks kritik oleh tim kritik, dan nanti teks kritiknya dikritik lagi sama tim esai. Nah, sementara tim esai nanti buat foto yang bisa menggambarkan suatu kejadian, dan tim kritik akan buat esai singkat secara lisan seperti yang udah kita praktekkan tadi. Mengerti? Mengerti. Saya berikan waktu 10 menit untuk teman-teman berunding dengan kelompoknya masing-masing.
setelah saya